Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kelas 4 HKIA. Yang terhormat Ibu Eva Padilla selaku dosen mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, dan yang dirahmati Allah teman-teman yang sudah mendengarkan video saya ini. Kembali lagi di sini saya akan mereview pembelajaran 2, 3 dan 4. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan Qawaid Fiqhiyah. Seorang ulama kontemporer, Ali Ahmad Al-Nadwi, berpendapat bahwa masa penyusunan Qawaid Fiqhiyah dibagi menjadi 3 periodisasi, yaitu masa kelahiran, masa pembukuan, dan masa penyempurnaan. Yang pertama yaitu masa kelahiran. Hadirnya masa kelahiran dikarenakan adanya proses pertumbuhan dan pembentukan selama lebih dari 3 abad. Berlangsung dari zaman kerasulan hingga abad ke-3 Hijriah. Dari segi fase sejarah hukum Islam, masa kelahiran dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama zaman Nabi Muhammad SAW, yang kedua zaman Tabi'in, dan yang ketiga zaman Tabi'it al-Tabi'in. Yang kedua yaitu periode pembukuan. Terjadi penurunan pola pikir di bidang hukum dan terjadi kecenderungan taklid dan melemahnya ijtihad. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh sampingan dari tersisanya warisan fikih yang sangat kaya akibat dibukukannya pemikiran tentang fikih yang disertakan dengan dalil, perselisihan mazhab, serta hasil dari tajrih atau perbandingan. Tantangan pada masa pembukuan adalah penyelesaian upaya takhrij dengan sarana yang tersedia di mazhab tertentu guna menyelesaikan masalah atau kasus hukum yang baru. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu tentang qawaid asasiyah. Pengertian qawaid asasiyah atau setiap perkara tergantung niatnya. Kata ini menurut pengertian etimologis adalah maksud melakukan sesuatu dan ketetapan hati untuk melakukannya. Menurut istilah, kemantapan mengorientasikan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah dalam mewujudkan tindakan. Segala perkara tergantung niatnya. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang pertama, dan kaidah ini menjelaskan tentang niat. Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang itu melakukan suatu perbuatan dengan niat ibadah kepada Allah, atau dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat kepada Allah, tetapi semata-mata karena nafsu atau kebiasaan. Misalnya seperti niat untuk menikah. Apabila menikah itu dilakukan karena menghindari dari perbuatan zina, maka hal itu halal untuk dilakukan. Tetapi jika hal itu dilakukan hanya semata-mata untuk menyiksa dan menyakiti istrinya, maka hal itu haram untuk dilakukan. Selanjutnya qawaid al-yaqinu asyak. Keyakinan dan keraguan. Keyakinan dan keraguan merupakan 2 hal yang berbeda, bahkan bisa dikatakan saling berlawanan. Hanya saja besarnya keyakinan dan keraguan akan bervariasi tergantung lemah kuatnya tarik yang satu sama dengan yang lain. Al-yakin menurut bahasa pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Asyak menurut bahasa antonim dari al-yakin juga bisa diartikan sesuatu yang membingungkan. Sedangkan menurut istilah, sesuatu yang tidak meragukan antara ada atau tidak ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.